Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Biosistematika Hewan yang beranggotakan Hilyatus Saada, Eka Yulia Fatmawati, Vika Ayuni Nurhafifah, Dianika Wahyuni, Devi Anjarsari, dan Ahmad Humaydi Kamil akan menjelaskan materi mengenai konstruksi pohon filogeni manual dan elektronik, dendrogram dan kladogram. Topik pembahasan yang akan kelompok kami jelaskan dalam video ini diantaranya yang pertama, filogeni dan pohon filogeni. Kedua, pembacaan pohon filogeni. Ketiga, konsep dasar pohon filogeni. Keempat, karakter dalam pohon filogeni. Kelima, hubungan pohon filogenetik dan evolusi. Keenam, pembuatan pohon filogeni secara manual maupun secara elektronik. Dan yang terakhir, perbedaan kladogram dan filogeni dan pohon filogeni. Filogeni berasal dari bahasa Yunani yaitu phil dan philon yang mempunyai suku dan ras serta genotikos yang berarti kerabat dan kelahiran. Selain itu, filogeni juga diartikan sebagai ilustrasi dari hubungan secara evolusi di antara sebuah kelompok makhluk hidup. Evolusi sendiri yaitu proses gradual suatu organisme yang memungkinkan spesies sederhana menjadi lebih kompleks melalui akumulasi perubahan dari beberapa generasi. Keturunan akan mempunyai beberapa perbedaan dari nenek moyangnya sebab sedang berubah dalam sebuah evolusi. Dalam sistem biologis, proses evolusi melibatkan mutasi genetik dan proses rekombinan dalam spesies untuk membentuk sebuah spesies yang baru. Sejarah evolusi organisme dapat diidentifikasi dari perubahan karakternya. Karakter yang sama adalah dasar untuk menganalisis hubungan satu spesies dengan spesies yang lainnya. Ilmu yang menelaah tentang filogeni ini disebut dengan filogenetik. Filogenetik merupakan suatu pusat dari evolusi biologi seperti penyingkatan keseluruhan dari paradigma bagaimana organisme hidup dan berkembang di alam. Kemudian setelah itu pohon filogeni. Pohon filogeni merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup di muka bumi ini. Pohon filogeni juga diartikan menjadi dua kata, yaitu pohon dan filogeni. Pohon yang berarti data terstruktur yang menggambarkan sebuah data yang dapat diinterpresentasikan secara hierarki yang berhubungan dan digambarkan dengan setiap cabang dan pohon. Jadi, pohon filogeni yaitu sebuah susunan yang mana spesies-spesiesnya disusun dari bentuk cabang-cabang yang menghubungkan mereka berdasarkan hubungan kekerabatan secara evolusi. Kemudian pembacaan pohon filogeni. Hubungan evolusioner dalam pohon filogenetik digambarkan dalam bentuk branch point yang artinya titik cabang. Di dalamnya terdapat 4 titik percabangan dengan masing-masing titik percabangannya merepresentasikan garis keturunan nenek moyangnya. Nah, di gambar itu pada nomor 2 adalah nenek moyang. Maksudnya pada nomor 3 adalah nenek moyang pertama. Nah, nenek moyang pertama ini nanti jadi spesies A. Nah, berikutnya di gambar muncul nenek moyang kedua. Nah,
nenek moyang kedua ini nanti bisa jadi spesies B dan spesies yang C. Kemudian berikutnya pada evolusi terakhir muncul nenek moyang ketiga. Nah, nenek moyang ketiga ini nanti muncul spesies D, E, dan F. Jadi bisa disimpulkan bahwa nenek moyang pertama itu adalah yang nomor 3. Kemudian nenek moyang pertama ini jadi spesies A. Nah, berikutnya muncul nenek moyang kedua. Nah, nenek moyang kedua ini jadi spesies B dan spesies C. Kemudian yang terakhir nenek moyang yang ketiga jadi spesies D, E, dan F. Jadi nenek moyang terakhir ini mempunyai percabangan yang banyak daripada nenek moyang yang sebelumnya. Konsep dasar pohon filogeni. Konsep dasar dari pohon filogeni sendiri ialah percabangan diagram atau pohon yang menunjukkan evolusi hubungan antara berbagai biologi spesies atau badan lain berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik fisik atau genetik mereka yang sesuai pada penjelasan sebelumnya. Hal tersebut memberikan kita pengetahuan bahwa semua kehidupan di muka bumi ini merupakan suatu bagian dari pohon filogenetik tunggal yang menunjukkan nenek moyang yang sama. Sejalan dengan penjelasan ini, para ahli taksonomi menginginkan bahwa klasifikasi makhluk hidup dapat menggambarkan bagaimana jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar takson. Dengan demikian, individu-individu yang berbeda dalam satu takson yang sama seharusnya memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dibandingkan dengan individu anggota takson yang berbeda. Dalam melakukan suatu penyusunan makhluk hidup dari sebuah kelompok organisme takson, maka tentunya menggunakan pendekatan sistem klasifikasi. Pendekatan tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada sistem klasifikasi fenetik dan yang kedua ada sistem klasifikasi kladistik. Yang pertama, sistem klasifikasi fenetik merupakan suatu cara pengklasifikasian organisme berdasarkan satu atau dua persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Maka dari itu, dalam jangka waktu yang cukup lama, para ahli taksonomi mikroba bergantung pada suatu sistem klasifikasi fenetik. Sistem klasifikasi ini berhasil membuat keteraturan keanekaragaman organisme dan kejelasan fungsi dari struktur morfologi itu sendiri. Meskipun pada klasifikasi fenetik dapat menunjukkan adanya kemungkinan hubungan evolusi, tetapi hasil yang digunakan tidak tergantung pada analisis filogenetik. Yang mana pada sistem klasifikasi fenetik ini menitik fokuskan terhadap perandingan sifat sebanyak-banyaknya tanpa menduga setiap ciri khas secara filogenetik lebih penting dari lainnya. Maka dari itu, sifat-sifat tersebut dengan bobot yang sama itu digunakan dalam mengestimasi similaritas secara umum. Sehingga pada sistem klasifikasi fenetik yang terbaik ialah dengan membandingkan sebanyak mungkin ciri fenotip dengan jenis organisme yang memiliki banyak kesamaan ciri untuk dibuat dan menjadi sebuah kelompok atau takson. Contohnya yaitu hewan dapat diklasifikasikan menjadi hewan darat dan hewan air, atau jika pada tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi herba, semak, dan pohon. Yang kedua, ada sistem klasifikasi kladistik. Sistem klasifikasi kladistik ini merupakan cara pengklasifikasian organisme berdasarkan banyak persamaan ciri morfologi, anatomi, fisiologi, dan informasi dari beberapa cabang biologi lainnya. Yang mana pada sistem klasifikasi kladistik ini juga bisa disebut dengan sistem klasifikasi filogenetik.
Dapat kita ketahui, filogenetik itu merupakan studi yang mempelajari hubungan kekerabatan atau kelompok organisme berdasarkan hubungan evolusioner pada kesatuan biologis. Ide dasarnya adalah untuk membandingkan karakter khusus dari spesies dengan asumsi spesies yang sama, yaitu spesies dengan karakter yang sama serta memiliki kedekatan genetik. Filogeni disajikan dalam bentuk pohon filogenetik untuk menggambarkan hubungan antar organisme. Maka dari itu, dalam struktural filogeni klasik menggunakan karakter fisik atau morfologi seperti bentuk koloni, warna koloni, dan sebagainya. Sedangkan untuk filogeni modern menggambarkan sumber informasi yang diambil dari materi genetik terutama DNA dan urutan protein. Contohnya, dalam pemikiran penggunaan sekuen DNA dalam studi filogenetika menunjukkan bahwa terjadi perubahan basa nukleotida menurut waktu, sehingga akan dapat diperkirakan kecepatan evolusi yang terjadi dan akan dapat direkonstruksi hubungan evolusi antara satu kelompok organisme dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat pada gambar. Sebagai analisis bakteri pada sistem filogenetik, adapun beberapa alasan penggunaan sekuen DNA itu sendiri diantaranya yaitu yang pertama ada DNA merupakan unit dasar informasi yang mengkode organisme. Yang kedua, lebih memudahkan dalam mengekstrak dan menggabungkan informasi mengenai proses evolusi suatu kelompok organisme sehingga mudah untuk dianalisis. Yang ketiga, memudahkan dalam pembuatan model dari peristiwa evolusi secara komparatif. Yang keempat, menghasilkan informasi yang banyak dan beragam. Dengan demikian akan ada banyak bukti tentang keberadaan suatu hubungan filogenetik. Jadi, dalam pohon filogeni itu sendiri dapat kita ketahui bahwasanya mencakup genealogi atau silsilah kemungkinan hubungan evolusioner di antara kelompok-kelompok taksonomi. Sehingga pada pohon filogenetik ini berupa diagram percabangan atau pohon yang menunjukkan hubungan evolusi berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakteristik fisik dan genetiknya. Dan juga analisis filogenetik dari sekuen nukleotida bertujuan untuk mengetahui nenek moyang dan kekerabatan organisme untuk konstruksi pohon filogenetik menggunakan perangkat lunak. Karakter dalam pohon filogeni. Karakter merupakan suatu penampakan atau fenotip yang dapat berupa morfologi, anatomi, histologi, fisiologi maupun molekular yang dimiliki oleh suatu individu. Hal ini nampak jelas bahwa pada umumnya karakter di sini dapat diinderai atau dilihat dengan ekspresi dari gen yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Karakter tersebut merupakan suatu bentuk subjek pertama yang diperlukan untuk identifikasi suatu spesies, sehingga bisa didapatkan nama dan tingkatan takson spesies itu sendiri. Semakin banyak persamaan karakternya, semakin dekat pula hubungannya kekerabatannya. Begitupun sebaliknya, jika semakin banyak perbedaan karakternya, semakin jauh pula hubungan kekerabatannya. Seperti contoh dalam penyusunan filogeni hewan yang terbagi menjadi dua karakter dalam konsep filogeni, yakni hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menyusun tabel karakter apomorfi dari semua kelompok hewan yang akan dibuat filogeninya. Selain tabel karakter, juga harus dibuat diagram Venn. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kladogram yang disusun berdasarkan tabel persamaan apomorfi. Dari kedua karakter tersebut, kita bisa ketahui perbedaannya dalam konsep filogeni, karena karakter apomorfi itu lebih ke karakter keturunan. Penentuan apakah karakter tersebut maju ataukah primitif dilakukan oleh pendukung kladistik, dan sedangkan diagram Venn itu untuk menentukan hubungan kekerabatan antar spesies tersebut dalam konsep filogeni. Lalu selanjutnya, hubungan pohon filogeni
dengan evolusi. Dapat kita ketahui bahwasanya evolusi itu merupakan perubahan secara berangsur-angsur yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Jangka waktu yang sangat lama di sini meliputi angka puluhan hingga ratusan ribu dalam satuan tahun. Evolusi ini terjadi pada semua hal yang berada di atas bumi. Komponen abiotik seperti udara, batu-batuan, tanah, dan juga komponen biotik seperti tanaman dan hewan yang mengalami evolusi selama bumi ini berputar. Singkatnya, menurut ilmu biologi, evolusi merupakan sebuah bagian dari kehidupan kita di bumi. Lalu banyak para ilmuwan yang melakukan riset mengenai evolusi ini, dimulai dari penelitian oleh Lamarck sampai diterbitkannya buku The Origin of Species oleh Charles Darwin, yang sekarang disebut-sebut sebagai Bapak Evolusi. Sampai saat ini, teori terakhir yang masih menjadi acuan para ilmuwan adalah teori evolusi dari Charles Darwin. Teori evolusi ini dikatakan paling dapat diterima sampai saat ini, baik secara ilmiah bahkan yang masih dapat dibuktikan kebenarannya walaupun tidak mutlak sepenuhnya. Teori evolusi ini jugalah yang menciptakan sebuah konsep bahwa awalnya seluruh makhluk hidup di bumi ini mempunyai satu nenek moyang yang sama. Nenek moyang yang sama membuat makhluk hidup di bumi ini seharusnya juga berbagi sebuah kode genetik yang sama seperti leluhurnya. Namun selama bumi ini telah ada, terdapat banyak sekali perubahan dari makhluk hidup karena diperlukan adanya adaptasi pada lingkungan di bumi yang sangat beragam. Melalui teori evolusi ini, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup mempunyai nenek moyang yang sama dan berbagai beberapa unsur yang sama. Pengertian nenek moyang yang sama inilah yang menjadi dasar dari pembuatan pohon filogenetik, yang mana pohon filogenetik ini merupakan suatu pendekatan logis untuk menunjukkan hubungan evolusi antara organisme. Maka dari itu, filogenetik dapat diartikan sebagai model untuk mempresentasikan makhluk hidup yang memiliki hubungan nenek moyang dengan organisme lainnya. Sesuai pada penjelasan sebelumnya, salah satu tujuan dari penyusunan filogenetik ini ialah untuk mengkonstruksi dengan tepat hubungan antara organisme dan mengestimasi perbedaan yang terjadi dari satu nenek moyang kepada keturunannya. Sehingga dalam konstruksi pohon filogenetik itu mencakup terkait hal yang terpenting dan menarik dalam studi evolusi. Terdapat beberapa metode untuk mengkonstruksi pohon filogenetik, yakni dari data molekuler atau nukleotida atau asam amino. Analisis filogenetik dari keluarga sekuen nukleotida atau asam amino adalah analisis untuk menentukan bagaimana keluarga tersebut diturunkan selama proses evolusi. Hubungan evolusi di antara sekuen digambarkan dengan menempatkan sekuen sebagai cabang luar dari sebuah pohon. Hubungan cabang pada bagian dalam pohon merefleksikan tingkat di mana sekuen yang berbeda saling berhubungan. Dua sekuen yang sangat mirip akan terletak sebagai neighboring outside dari cabang-cabang dan berhubungan dalam cabang umum atau common branch. Materi selanjutnya yaitu pembuatan pohon filogeni baik secara manual maupun secara elektronik. Bagaimana cara membuat kladogram? Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk membuat kladogram, yaitu secara manual atau menggunakan aplikasi software SPSS. Cara membuat kladogram secara manual yaitu dapat ditempuh melalui beberapa langkah. Yang pertama, dengan menyusun deskripsi taksonomik, kemudian membuat tabel karakter, membuat diagram Venn, dan menyusun kladogram. Setelah menyusun deskripsi taksonomik yang berupa ciri morfologi dari umum sampai kepada ciri khusus dari spesies, dilanjutkan membuat tabel karakter seperti pada
gambar di bawah ini. Beri tanda positif pada tabel yang sesuai dengan karakter yang dijumpai. Setelah membuat tabel, dilanjutkan dengan membuat diagram Venn, dimulai dari karakter yang dimiliki secara umum menuju ke khusus. Berikut adalah contoh cara membuat kladogram secara manual. Akan ditampilkan beberapa spesies yang akan kita cari kekerabatannya. Di antaranya yaitu ikan, kucing, kuda, dan sapi. Setelah melihat deskripsi taksonomik dari beberapa spesies ini, kita masukkan ke dalam tabel. Karakter yang ditemukan seperti bertulang belakang, berparu-paru, memamah biak, dan bertanduk. Karakter yang memiliki ciri tersebut kita beri tanda positif, seperti pada gambar berikut. Kemudian setelah deskripsi taksonomik telah dibuat, dilanjutkan dengan membuat diagram Venn sesuai dengan tabel deskripsi taksonomik. Pada bagian terluar dari diagram Venn, kita isi dengan deskripsi karakter yang dimiliki oleh seluruh spesies atau secara umum menuju ke karakter khusus, seperti pada gambar berikut. Setelah diagram Venn telah dibuat, kemudian menyusun kladogram seperti di bawah ini. Buat garis tegak lurus, kemudian pada bagian ujung garis kita isi dengan deskripsi karakter yang umum atau dimiliki seluruh spesies. Kemudian garis tegak menunjukkan spesies yang memiliki karakter tersebut. Semakin ke kanan, maka kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lainnya akan semakin dekat. Dapat dilihat di sini bahwa kekerabatan antara kuda dan sapi sangat dekat dibandingkan dengan ikan dengan sapi. Cara membuat kladogram menggunakan aplikasi SPSS dengan analisis klaster metode hierarkis. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mendownload aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan software aplikasi SPSS versi 21. Sebagai contoh, berdasarkan penelitian terhadap 5 taksa, ingin diketahui pengelompokan taksa-taksa tersebut berdasarkan 4 karakter, yaitu daun, stamen atau benang sari, karpel, dan biji. Setelah dilakukan penelitian, dikumpulkan data sebagai berikut. Langkah penyelesaian pengelompokan taksa sesuai dengan data yang telah diperoleh, yaitu yang pertama, kita harus membuka aplikasi SPSS. Kemudian,
pilih variable view yang terletak pada tampilan pada bagian bawah aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita buat tipe data dan variabelnya. Setelah kita klik menu variable view, akan muncul tampilan seperti pada gambar berikut. Pada bagian tipe, kita ubah menjadi string, dan desimal kita ubah menjadi angka 0. Setelah itu, kembali ke data view. Kemudian, lakukan entry data sesuai dengan pengelompokan taksa sesuai pada tabel yang telah dibuat tadi. Langkah yang keempat, kita lakukan transformasi atau standarisasi data tersebut. Klik menu Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, dan klik Descriptive. Selanjutnya, masukkan seluruh variabel instrumen penilai, yaitu variabel daun, stamen, karpel, dan biji. Dalam hal ini, variabel taksa tidak dimasukkan karena data bersifat string. Kemudian, berikan centang pada Save Standardized Values as Variable. Kemudian, klik OK. Sehingga nanti akan muncul output deskriptif statistik. Kemudian pada bagian data view akan terlihat hasil dari perhitungan z-score, dan hasil z-score inilah yang nanti akan dipakai sebagai dasar analisis klaster. Namun apabila data yang terkumpul tidak mempunyai variabilitas satuan, maka proses analisis klaster dapat langsung dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan transformasi atau standarisasi. Langkah yang keenam, klik menu Analyze, kemudian pilih Classify, dan klik Hierarchical Cluster. Kemudian masukkan seluruh variabel yang telah distandarisasikan tadi atau z-score-nya ke dalam kotak variabel. Pada bagian label Case By, kita isi dengan variabel taksa, sedangkan untuk bagian cluster, pilih Case, dan pada bagian display, pilih keduanya, yaitu statistik dan plot. Langkah yang ketujuh, kemudian kita klik button statistik dan berikan tanda centang pada agglomeration schedule dan proximity matrix. Untuk menampilkan jarak antar variabel, pada bagian cluster membership, klik mouse pada pilihan range of solution, lalu isi dengan 2 pada from dan 4 pada true, yang berarti nantinya akan ditampilkan susunan 2, 3, dan 4 cluster. Kemudian, tekan tombol continue untuk kembali ke menu utama. Langkah yang ke-8, kita klik button plots, aktifkan pilihan dendrogram. Kemudian pada bagian iCycle, pilih none. Selanjutnya, klik continue untuk kembali ke menu utama. Setelah berhasil kembali pada menu utama, kita klik button method. Dan pada bagian cluster method, pilih between groups linkage. Pada measure, pilih square Euclidean distance, dan pada transform value, pilih z-score. Selanjutnya, kita tekan tombol continue untuk kembali ke menu utama. Dari tampilan menu utama, kita tekan tombol OK. Selanjutnya, kita perhatikan output berikut ini. Tabel output tersebut menunjukkan bahwa semua data sejumlah 5 objek telah diproses tanpa ada data yang hilang.
Sedangkan tabel yang berikut ini menunjukkan bahwa matrik jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Semakin kecil jarak Euklidian, maka semakin mirip kedua variabel tersebut, sehingga akan membentuk kelompok atau klaster. Tabel berikut merupakan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan, yang dilakukan secara bertingkat. Berikut adalah tingkatan pengelompokan yang terjadi. Proses aglomerasi ini bersifat kompleks, khususnya perhitungan koefisien yang melibatkan sekian banyak objek dan terus bertambah. Proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi satu klaster. Hanya saja dalam prosesnya dihasilkan beberapa klaster yang dibentuk. Perincian jumlah klaster dengan anggota yang terbentuk dapat dilihat pada tabel output berikut ini. Sesuai dengan tabel output, maka dapat dirincikan pembagian klaster seperti ini. Berikut merupakan hasil akhir dari kladogram atau kladistik dendogram yang dibuat dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang selanjutnya, perbedaan kladogram dan dendogram. Kladogram yaitu merupakan suatu pohon evolusi yang dibuat dengan menyertakan pengaruh-pengaruh sinapomorfis atau pemisahan spesies yang dikarenakan terjadinya perubahan daripada sifat-sifat awal, yang artinya dalam suatu pohon filogeni yang memiliki hubungan dengan evolusi itu, membentuk suatu percabangan-percabangan keturunan yang di dalamnya terdapat beberapa spesies, tetapi masih memiliki hubungan kekerabatan yang sama dengan nenek moyangnya. Adapun pengertian lain daripada kladogram itu sendiri ialah suatu representasi diagram yang menunjukkan hubungan organisme yang terkait erat, yaitu ini adalah jenis pohon filogenetik, tapi itu hanya menunjukkan hubungan antara klades dengan leluhur bersama. Sebagai contoh, sebuah kladogram menunjukkan manusia lebih longgar terkait dengan simpanse daripada gorila, tetapi itu tidak menunjukkan waktu evolusi dan jarak yang tepat dari leluhur bersama. Yang selanjutnya dendogram. Dendogram merupakan suatu diagram percabangan yang membuat hubungan antar spesies atau populasi berdasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Yang artinya di sini, di dalam dendogram itu, pembentukan diagram percabangan organisme tersebut dengan menggunakan beberapa tahapan yang telah ditentukan, yakni dari alignment, bahkan kita juga harus mempersiapkan sekuen DNA yang nantinya kita buat pohon filogenetik itu sendiri. Jadi, memang benar jika pada dendogram lebih mengedepankan terhadap suatu kriteria tertentu. Maka dari itu, kladogram dan dendogram merupakan pohon filogenetik yang seluruhnya menggambarkan hubungan evolusioner pada setiap spesies atau populasi itu sendiri. Sekian penjelasan video kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.